didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan perjalanan suci di mana kami akan hadirkan beragam informasi terkini dari Tanah Suci Mekah dan untuk memantau perjalanan para jemaah haji Indonesia di musim haji tahun ini. Bersama saya Hamdallah Kafi, pemirsa, inilah perjalanan suci untuk Anda. Jemaah haji mulai melakukan prosesi puncak ibadah haji, yakni melempar jumrah di Mina, Mekah pada hari ini. Jemaah haji mulai bergerak menuju ke Jamarat pada usai subuh. Lebih dari 1,6 juta umat muslim yang ikut serta dalam haji musim ini melempar 7 batu ke masing-masing dari 3 tiang yang melambangkan godaan setan di Lembah Mina. Prosesi lempar jumrah yang digunakan untuk memperingati peristiwa pelemparan batu oleh Nabi Ibrahim terhadap godaan setan. Pemirsa, jemaah haji dari seluruh dunia kini kembali menuju ke Mina untuk melakukan lempar jumrah seperti jemaah Multazam Utama Tur yang telah selesai melempar jumrah setelah mabit di Musdalifah terlebih dahulu. Kita langsung bergabung dengan Iqbal Himawan dari Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum Iqbal, bagaimana prosesi lempar jumrah di sana yang telah dilakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses lempar jumrah semua berjalan dengan lancar dan diridhoi ya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita tarik lagi ke belakang, waktu untuk melempar jumrah ini sudah ditentukan oleh pihak-pihak yang berwenang supaya tidak terjadi kepadatan arus, supaya tidak terjadi penumpukan jamaah yang tentu saja ini akan sama-sama melaksanakan lempar jumrah di wilayah Jamarat di Mina. Nah, kebetulan alhamdulillahnya kami jemaah Multazam Utama Tur ini mendapatkan waktu usai sholat subuh. Artinya yang pertama, kondisi cuaca tidak terlalu panas, artinya masih sejuk karena usai sholat subuh. Yang kedua itu adalah disebut-sebut sebagai waktu yang afdol, karena waktu melempar jumrah yang afdol itu disebut adalah pada saat waktu duha. Jadi ada dua keuntungan yang kami rasakan sebagai jemaah Multazam Utama Tur pada saat melaksanakan lempar jumrah Aqobah tadi, Alka. Selain itu, tadi juga kami merasakan sendiri bahwa dari perjalanan dari maktab kami ini menuju ke area lempar jumrah ini juga lancar, tidak terlihat, tidak terasa kepadatan. Jadi kami juga dalam kondisi stamina yang fit karena sebelumnya usai mabit murur di Musdalifah, yang artinya kami tidak harus turun, artinya hanya singgah dan tetap berada di kendaraan. Kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk beristirahat, mengembalikan stamina kami setelah wukuf di Arafah yang cukup menguras energi, karena itulah momen pada saat kita benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah beristirahat, stamina sudah fit, kemudian kami dipersiapkan untuk bersama-sama melempar jumrah. Dan sebelumnya kami juga sudah mengambil kerikil di dekat tenda kami di Arafah, sehingga sudah dipersiapkan sebelumnya. Hari ini kami membawa 7 buah kerikil untuk dilempar pada saat jumrah Aqobah. Ini artinya besok kami akan kembali melakukan lempar jumrah, namun tanpa mengenakan pakaian ihram. Seperti saya saat ini sudah melepaskan diri dari ihram, tadi ditandai juga dengan proses tahallul yang diikuti oleh seluruh jamaah Multazam Utama Tur. Artinya kami sudah bisa melepaskan pakaian ihram dan besok nanti kami akan melempar jumrah dengan menggunakan pakaian biasa. Ya, Iqbal, kita tahu puncak ibadah haji yakni wukuf di Arafah telah selesai, dan apakah ini berpengaruh pada antusiasme para jamaah? Sangat berpengaruh, Alka. Bisa dibilang bahkan para jamaah Multazam Utama Tur agak susah ya untuk move on ya, karena momen-momen wukuf memang adalah, selain sebagai puncak haji, ini adalah salah satu momen yang sangat emosional, karena di saat itulah dilakukan pengampunan dosa besar-besaran. Di saat itulah jamaah merasa di titik terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa mengadu apapun, mereka bisa memanjatkan doa apapun. Disitulah mereka benar-benar melakukan penghambaan sepenuhnya pada Allah. Mereka melakukan yang mungkin selama ini terasa jauh, tapi pada saat berada di Arafah, di mana di situ disebut sebagai tempat yang paling mustajab untuk memanjatkan doa, baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga, kerabat, orang lain, maupun umat di seluruh dunia, termasuk yang kemarin juga selalu diingatkan doa untuk Palestina, itu juga selalu diingatkan untuk dipanjatkan pada saat berada di padang Arafah pada saat berlangsungnya wukuf. Jadi
Banyak yang mengatakan sekitar 6 jam itu tidak terasa, tiba-tiba sudah selesai, tiba-tiba matahari sudah terbenam. Kita akan dengarkan ini kesaksian beberapa jamaah multazam utamatur yang agak sulit untuk melupakan indahnya saat-saat melakukan wukuf di Arafah. Nggak berasa Cepet ya, banget, iya. nggak berasa sama sekali malahan kita pikir bakal kayak 6 jam bakal doa apa gitu, menyenangkan ya, jadi kita bisa berdoa langsung di tanah Arafah ini. Benar-benar tadi kita manfaatin di luar ya kita ya, Bawah di bawah langit. langit biar lebih apa ya? Biar lebih khusyuk ya. Matahari terbenam, Terbenam. ya kan? Kayak kita sedih banget, sahdu ya. Kita ingat salah-salah kita ingat semua apa yang ya dosa-dosa kita. Jadi ya itu sih. Lebih kerasa bersyukur juga kan gitu bisa sampai ke sini dikala Alhamdulillah. banyak banget warga di seluruh dunia juga yang mungkin tidak mudah berangkat ke sini. Jadi benar-benar rasa syukur kita Masya Allah tabarakallah sih. Memang lain, memang terasa banget itu loh. Nggak terasa itu air mata tuh kayak gimana jatuh, nggak terasa. Untuk orang tua yang udah meninggal, bapak gitu, sama ibu yang lagi sakit, menang, sedih, ingat orang tua, ingat saudara, gitu. Harus sekali itu. Tentu saja ada deg-degannya juga, tapi juga terharu karena termasuk dari bagian orang-orang yang dipanggil Allah juga untuk ikut haji tahun ini. Jadi saya berusaha manfaatin semaksimal mungkin untuk banyak berdoa, apalagi pas waktunya juga. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua tahapan di Arus Musna ya. Kemarin sudah wukuf di Arafah. Pagi ini kita sudah jumroh Aqobah untuk yang pertama kali, tinggal 2 hari lagi. Dan sudah selesai tahallul, kita sudah bisa melepas ihram, ganti baju dengan pakaian biasa. Jadi sangat terasa sekali bahwa para jamaah ini masih merasakan khidmatnya, khusyuknya wukuf di Arafah. Oleh karena itu semangat dan kekhidmatan tersebut masih terbawa sampai sekarang. Jamaah meskipun diberi kesempatan beristirahat, ada yang memilih untuk tetap melakukan ibadah-ibadah sunnah seperti mengaji, kemudian berzikir, berdoa, bertaubat, itu masih mereka lakukan sampai sekarang. Dan ini juga akan menjadi bekal yang baik, insya Allah pada saat nanti pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Dan besok nanti akan kami melakukan kembali lempar jumroh, namun bukan hanya Aqobah tapi juga Ula, Wusta dan Aqobah, 3 jumroh dengan menggunakan pakaian biasa. Dan begitu pula hari setelahnya karena nanti jamaah multazam utamatur ini memang mengambil nafar awal. Semoga semua tentunya diberi kelancaran dan mungkin ada yang berbeda ya Alka ya dari jamaah multazam utamatur karena sudah tahallul 90% sudah botak atau sudah gundul karena katanya 75% rahmat itu akan diberikan kepada mereka yang gundul. Namun saya belum punya kekuatan hati untuk melakukan cukur sampai botak atau gundul tersebut. Nanti akan kami hadirkan dalam liputan terpisah Alka. Baik, terima kasih Iqbal Imaman. Semoga tetap bisa menjaga kondisi di sana. Allahumma hajan mabrur, semoga menjadi haji yang mabrur. Salam untuk teman-teman di semua di sana. Assalamualaikum. Pemirsa, demikian akhir perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan ini bisa mengiringi perjalanan para jamaah haji Indonesia di tanah suci untuk mencapai haji yang mabrur. Nantikan selalu perjalanan suci hanya di Metro TV. Saya Hamna Al-Kafi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh Untuk kesempurnaan dan kenyamanan ibadah Anda, pelayanan umroh dan haji yang prima dan handal, tata laksana ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul, menawarkan sistem kekeluargaan, amanah, informatif, peduli yang tulus. Multazam Utamatur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.